ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tuyul. Kau itu kerja cuma menipu kau. Makanya siswa STT kau bikin lingu semuanya. Kan otakmu aja sebagai dosen kau goblok, tolol. Pakai terjemahan Al-Quran kau terjemahkan bukan kitab senapuratmu. petunjuk dan cahaya. Itu Taurat Al-Quran tadi saya katakan, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Bukan petunjuk tapi kau jadikan sebagai petunjuk. Lucu kau. Kau mengambil terjemahan dari tadi itu sebagai petunjuk kan? Pesantren. Gantian Elfran, kamu masih di Kau bawah. ambil terjemahan itu tadi sebagai petunjuk kan? Nah, kau sendiri salah. Kau ambil Al-Kahf ayat 12, kau ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 4. Untuk apa? Untuk sebagai petunjukmu. Memang kau bodoh. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Dari mana agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini? Apakah dari murid-murid Yesus yang 12? Atau dari musuh-musuh Yesus? Jawab. Kristen ini dari mana? Dua kelompok Yahudi ketika Yesus datang. Muridnya yang 12, ya yang 11 karena yang satu itu sudah mengkhianat. Atau dari Yahudi yang membencinya? Silakan. Itu yang kau jawab. Supaya kita tahu agama Kristen ini dari mana. Baik, pertama Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada kubur, kepada batu. Pasti nggak dijawab. Dan Anda. Yang kedua, anak durhaka. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dari mana itu? Adalah dari orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Kirain dari Yesus. Mencuri Allah. Haleluya. Kirain dari Yesus. Oke, berarti Anda sudah menjawab agama Kristen itu berasal dari Kristus, betul? Benar, dari Yesus. Nah, siapakah Kristus yang mengajarkan kemudian kekristenan? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan orang ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan mengibadahi dirinya. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Elohim. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Jadi Kristus yang kau maksud itu adalah Paulus, karena Paulus itu memang menggelari dirinya dengan Kristus. Oke, jadi kesimpulannya agama Kristen ini bukan dari anak Maria, tetapi dari Paulus Kristus. Paulus Kristuslah yang mengajarkan kekristenan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi orang Kristen itu yang mengajarkan ajaran Kristen adalah Paulus Kristus. Nah, cuman ini pendeta-pendeta tidak mengajarkan kepada jemaat bahwa Kristus yang dimaksud di dalam Kristen itu adalah Paulus. Jadi kalau dikatakan Kristen, itu Kristen adalah pengikut Paulus Kristus. Nah, itu Kristen. Paham sampai situ ya? Jadi saudara harus mengakui bahwa ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Silakan. Baik, ya mungkin saya diajak gila sama saudara Juma ini disebut. Bukan, saya mau waraskan kamu. Ya, gila karena kamu sebutkan Paulus Kristus. Ada Paulus Kristus. Saya kan boleh saya buktikan kalau Paulus itu Kristus. Boleh. Iya, buktikannya kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu dan saya buktikan pengakuan Paulus kalau dia mengaku sebagai Kristus. Saya boleh. tidak minta pengakuan Paulus di kitab di surat-suratnya. Makanya. Saya minta di Injil Matius. Enggak punya kemampuan. Di kisah para rasul, di kisah para rasul juga muridnya Lukas menerangkan kalau Paulus itu Kristus. Paulus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Tidak, itu maksud bedakan maksud dengan loh. Paulus ini menggenapi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus. Karena Paulus yang datang kepada murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata Paulus mengaku Kristus. Berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah Paulus Kristus. Aneh. Yesus karena Anda tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab
Itu Dengarkan keempat saya, kitab itu. dengarkan, keempat kitab ini itu bukan sabda Yesus langsung. Ini adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang sedang mengumpulkan berita-berita tentang ucapan-ucapan Yesus. Nah, di antara ucapan yang mereka kemudian selidiki dan mereka temukan, ada ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada Bani Israel, muridnya Yesus abad pertama. Dan ternyata di internal Paulus yang bukan murid Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa akulah Kristus. Gimana dong? Kalau bukan Paulus yang mengaku itu fitnah, tapi Paulus yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Iya, Kristus. di mana di keempat kitab Injil itu Paulus mengaku di mana? Paulus di 4 kitab itu bukan ucapan Paulus, tuyul. Ya udah, kalau enggak itu berarti kau sekarang. Lah, Paulus yang mengaku dirinya Kristus, masa kau tolak? Ya. Tadi kan kamu bilang di keempat kitab Injil. Ya kita fokus Kok ke kitab Injil. Lah nggak bisa. Ya dong. Yesus di Kau kitab bilang kanon, di kitab kanon lah. Iya dong, kaidahnya katanya kau pintar. Kaidahnya 4 kitab Kaidahnya ini. di mana? Paulus saja 4 mengambil kitab dari ini, situ. dengarkan saya. 4 kitab ini bercerita tentang narasi-narasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka tentang Yesus. Di situ Yesus berbicara, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, di luar daripada nasihat Yesus kepada Bani Israel, sosok Paulus muncul mengaku sebagai Kristus. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Dia Kristus Paulus. Enggak, yang was-was pada itu Muhammad. Itu berarti kau gila, kau yang gila berarti. Karena Yesus Enggak lah. mengatakan, dengar. Yesus mengatakan, penyesat itu memakai gelar Kristus. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu Paulus. Paulus mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan yang datang kepada muridnya, yang berbicara dengan Yesus ini, yang menganiaya murid yang berbicara dengan Yesus ini, adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya di abad ke-6 ke-7, sedangkan Paulus di abad pertama bersamaan dengan murid yang akan didatangi oleh Kristus palsu. Anda belajar di mana Anda ini? Di mana belajar? Jadi pertama terbantah bahwa itu tidak benar karena Rasul Petrus mengakui Paulus. Selesai. Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Kristus palsu, dengar. Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid pilihannya itu siapa? Murid pilihannya siapa? Ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, tapi Mesias palsu. Oke. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelahnya, setelah Yesus apakah yang ada disebut Kristus? di sana adalah Mesias palsu, bukan Saya ulang Mesias lagi. saja. Saya ulang lagi. Enggak. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi Mesias pertanyaan palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang seperti dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya, aku adalah Kristus. Nama Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kamu yang licik. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku Saya ulang lagi. Kristus yang adalah Yesus. Ya, berarti Kristus selain Yesus asli. Ya, kalau dia bilang itu palsu, kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus
Yesus berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti itu tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti tidak palsu. berhubungan, tidak Lah, memiliki kok tidak hubungan. Kok tidak berhubungan? Ya, iya berarti dong. masih ada Orang dia tidak Kristus. mengaku. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Ah, bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan. Ya, Bang Wal. ingat baik-baik. Kristus palsu. Saya pegang tangan. Mulai lagi. Coba. Dia tambah lagi kata palsu. Dia tambah Iya. kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kamu yang Kristusnya bilang. mengatakan, aku ini adalah Kristus palsu. Nggak mungkin. Kamu yang bilang. Ini bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Lupa Bahlulnya. lagi. Saya bertanya Makanya- samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya. Mari kita tunjukkan, buka kamera. Kau bilang. Enggak, saya Kristus bilang palsu. sama. Dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak lupa Kristus lagi selain kamu. Yesus? Halo, ayo. Kan yang saya minta adalah Tunggu. di mana Paulus Sebelum kita mengaku lanjut, aku adalah Kristus palsu. sebelum kita lanjut, saya mau tanya, Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu, Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Gerunda di sini. Alhamdulillah. S3, Kita S4, permalukan. S4. Kita permalukan Kristen Saya tidak pernah malam ini mengaku, juga. jangan fitnah Kita kau, Bang permalukan. Arif. Silakan yang bisa kelas buka ustaz kamera harus dari pihak pindah-pindah. Islam. Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Ya, itu, Kristus itu. selain Yesus itu sudah pasti itu palsu. nabi palsu yang memang Betul. Tidak ada lagi Kristus, tidak ada lagi Kristus, cuman Yesus Narasimu Kristus. tadi bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu itu buktikan. Lah, lucu orang ini, kau gila kau. Memang kau Kamu gila, yang makanya gila, kurangi kamu makan yang bilang babi. begitu. Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuman Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya. Kan penyampaian dia soal Kristus palsu. Lah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Berarti masih Bukan. Karena ada kata Yesus. aneh orang ini. Saya ulang Bingung pertanyaan kau kan? saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung, bukan lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Kutanya samamu sekali lagi nih, tenangkan pikiranmu, sabar. Saya tenang kok, santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli Kalau atau dia palsu? mengaku Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus, berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus karena kalau Berarti dia berhubungan dengan asli. Yesus adalah Berarti Kristus dia asli. yang Berarti dia Kristus yang- asli. Bukan. Hah? Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti Karena diurap itu diurap itu begitu. ada banyak. Ya, Berarti Anda mau lari Kristus ke itu kata banyak. urapi itu kan? Ya dong. Berarti Kristus itu banyak selain Yesus. Iya. Diurapi di sana maksudnya ada juga raja diurapi, Raja Daud juga diurapi, Samuel juga diurapi. Ya, bedakan. Dan dia Anda bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. adalah Mesias palsu, nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Makanya Yesus banyak itu masih nabi-nabi ada palsu. Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti hanya satu. Sudah. Yesus itu cuma Sudah. pasti Yesus. Nah, Ah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Lah Kristus itu apa tuh, Yul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus Ya, walaupun setelah mengatakan. Yesus Kan Yesus diurapi Roh mengatakan. Kudus. Dengar. Itu diurapi Kan Ye- juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu. Nah, menurut Ya, Kristus saudara, Kristus. Gimana Kristus? Ya kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda. Steller. Beda Apa bedanya penggunaannya. Mesias dengan Kristus? Coba.
Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Nah, kalau Yesus yang Kristus diurapi palsu? itu. Kalau Itulah. Kristus? Nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu Nggak sendiri, sanggup memang kau biasa itu, bahlul biasa kau. nggak Iya, sanggup. saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi, mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi, otak dongok, penyesat, perpanjangan tangan setan. Mending kau dibawa. Daripada kau tinggal di sini, kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya, tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang berarti ya. STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia, Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya. Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan, jangan yang menggilakan diri.